Selamat datang di channel Gojek Story yang selalu kasih kamu info terkini dan paling seru, Sobat YouTuber. Kabar gembira buat para pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. 2025 bakal jadi tahun yang luar biasa karena gaji PNS resmi naik. Tapi apa alasan kenaikan ini, berapa besar kenaikannya, dan apa dampaknya buat kita semua, termasuk yang bukan PNS? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Jadi sobat, kenaikan gaji PNS ini bukan asal-asalan ya. Pemerintah punya alasan kuat. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS yang menjadi ujung tombak birokrasi di Indonesia, apalagi setelah pandemi. Saat kita butuh pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Nah, dengan menaikkan gaji, pemerintah berharap kinerja PNS bisa makin maksimal, tapi nggak cuma itu. Kenaikan ini juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Karena percaya nggak percaya, jumlah PNS di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Bayangin kalau mereka semua punya daya beli lebih tinggi, sektor ekonomi kecil dan menengah pasti ikut terdongkrak. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sih besar kenaikan gaji PNS di 2025? Berdasarkan informasi yang beredar, rata-rata kenaikan gaji pokok PNS akan mencapai 8-10%. Contohnya nih, untuk PNS golongan 3 dengan masa kerja 10 tahun, yang sebelumnya dapat gaji pokok sekitar 4 juta, setelah kenaikan bisa naik jadi 4,4 juta, ditambah tunjangan yang ikut terkena take home pay, mereka bisa tembus 6,5 juta atau lebih. Kalau kita bicara golongan yang lebih tinggi angka, kenaikannya tentu makin signifikan. Oh ya, ini belum termasuk kemungkinan adanya tambahan tunjangan berbasis kinerja. Jadi makin rajin kerja, makin besar juga pendapatannya. Kenaikan gaji ini bukan cuma bikin PNS lebih bahagia, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat luas. Nih kita bahas satu persatu. Yang pertama, daya beli meningkat dengan penghasilan lebih tinggi. Finance bisa belanja lebih banyak. Ini bakal bantu sektor UMKM, pasar tradisional, bahkan industri retail. Kedua, investasi pendidikan anak-anak. PNS punya peluang lebih besar untuk dapat pendidikan berkualitas. Siapa tahu generasi pemimpin masa depan lahir dari keluarga PNS. Ketiga, kesejahteraan keluarga. Keseimbangan hidup juga lebih terjamin. Nggak perlu khawatir lagi soal biaya sehari-hari. Dan pastinya dengan apresiasi berupa kenaikan gaji, semangat kerja para PNS pasti meningkat. Jadi pelayanan publik bisa lebih baik buat kita semua. Namun di balik kabar gembira ini, ada beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan. Pertama, apakah anggaran negara cukup untuk menutupi kenaikan gaji? Ini tanpa membebani APBN? Jangan sampai defisit anggaran malah jadi bumerang. Kedua, kenaikan gaji harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Jangan sampai gaji naik, tapi pelayanan publik tetap lambat atau tidak efisien. Nah, di sini pentingnya evaluasi kinerja berbasis target. Dan yang terakhir, pemerintah juga perlu memastikan kenaikan ini tidak memicu inflasi yang justru menggerus daya beli masyarakat. Karena kalau harga barang naik, gaji naik pun rasanya nggak ada bedanya kan? Terlepas dari tantangan tadi, kita semua berharap kenaikan gaji ini benar-benar membawa dampak positif, bukan cuma buat PNS, tapi juga buat masyarakat luas. PNS yang sejahtera adalah modal penting untuk membangun birokrasi yang profesional, cepat dan tanggap serta untuk masyarakat. Ayo kita dukung para PNS dengan memberi feedback yang konstruktif, karena kolaborasi antara masyarakat dan birokrasi adalah kunci kemajuan bangsa. Jadi Sobat YouTube, menurut kalian gimana? Apakah kenaikan gaji PNS ini sudah tepat? Atau mungkin ada hal lain yang harus diperhatikan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe di channel Gojek Story, biar nggak ketinggalan info seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat.